Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfana Fatataya, absen 5, dan ada lagi teman saya bernama Rafif. Di sini kami akan memberikan sedikit tutorial mengenai cara filtering suatu data di bahasa Python. Jadi, yang pertama akan kita lakukan di sini adalah mengimport datanya dengan kode import pandas ASPD. Data yang kami gunakan di sini adalah data tentang Pokemon. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan 1 sampai 5 dan teman saya akan menjelaskan 6 sampai 10. Jadi di sini ada yang pertama ada munculkanlah semua data nol pada setiap kolom. Jadi yang akan kita lakukan adalah membuat variabel. Variabel di sini ini bebas namanya apa aja, tapi saya akan menamainya data 0. Lalu di sini ada df.is0 berfungsi untuk mencari 0 dan membuat nolnya itu jadi true gitu biar bisa dibaca. Lalu akan dibaca oleh .sum. Sum ini akan membaca data yang true dari kode df is0 nya. Lalu di sini ada reset index berfungsi buat jadi ininya nama, jadi judul tabelnya. Lalu di sini ada data 0 lagi. Di sini kita akan membuat nama judulnya .columns sama dengan, kalau sudah seperti ini kita namain aja bebas. Di sini saya sesuai yang ini, nama dan 0. Kalau sudah, kita tutup lagi dengan nama variabelnya data 0. Oke, kalau sudah kita langsung run saja dan hasilnya bakal seperti ini. Bisa dilihat di data Pokemon ini tidak ada 0 yang muncul. Lalu di sini ada gantilah semua data 0 pada kolom type 2 dengan data terbanyak muncul pada kolom tersebut. Jadi kita akan memunculkan modus dan mereplace-nya di data 0-nya. Jadi yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat variabel lagi. Jadi variabel di sini aku akan menggunakan nama modus sama dengan, lalu kita df, terus kan ini mau nyarinya modus di type 2, jadi kita cari type 2 menurut ini ya, menurut data. Jadi kalau kalian mau cari data apa aja tinggal masukkan datanya. Mana tadi? Ini. Lalu kita akan .mode. Jadi .mode di sini digunakan untuk mencari data paling banyak munculnya. Jadi pakai .mode buat cari data paling banyak muncul. Lalu disambung dengan kurung 0. Kurung 0 ini buat apa? Kurung 0 ini buat mengambil elemen pertama dari series hasil .mode-nya. Gitu teman-teman. Lalu di sini kita akan tulis df, terus lagi type-nya. Sorry teman. Nah, kalau sudah kita akan nulis .filna kurung lagi terus taruh variabelnya modus in place true. Jadi di sini kegunaannya adalah kita sudah mentransfer type 2-nya diisi sama modus. Jadi type 2 yang 0 akan diisi dengan modus yang sudah dicari di variabel ini. Dan in place true, jadi ditaruh
true gitu. Kalau sudah, kita lanjut lagi df kurung name, karena kita cari data terbanyak muncul, lalu ada type 2 nya yang harus ada. Di sini data ini kita ambil ini dan ini, kita hanya ambil 2 ini aja yang akan dimunculkan di tabel ini. Lalu head untuk pengen berapa yang mau dimunculin dalam tabel tersebut. Saya di sini mau munculin 100 saja dan kita run. Nah, di sini bisa dilihat semua datanya akan muncul. Karena di data ini nggak ada nol, jadi datanya nggak bakal ada yang ngeganti. Lalu kita lanjut ke munculkan data jumlah setiap value pada kolom type 1. Jadi type 1 kan ada grass, fire, rock, dan lain-lain. Di grass ini, di type 1 grass itu ada berapa, fire-nya ada berapa, kita bakal memfilter itu. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah membuat variabel lagi. Variabelnya bebas teman-teman. Di sini saya akan menggunakan variabel value, lalu df, karena ini type 1, kita akan tulis type 1, lalu kita lanjut value const, ini buat ngitung value dari type 1 nya. Lalu kita reset index lagi. Ini fungsinya sama kayak yang di awal ya. Kita akan buat judul menggunakan ini. Lalu di sini ada value column, fungsinya kayak tadi ya. Kita akan membuat judul. Judulnya di sini ada type 1 dan elemennya berapa ya? Jumlah. Lalu kalau sudah, kita tulis lagi variabel penutupnya, value sudah, saya lupa. Lalu tiran. Nah, sini bisa dilihat untuk water di sini ada 112, normal 98, dan lain-lainnya. Lanjut, di sini ada munculkan data bug atau serangga pada kolom type 1 dengan HP atau hold point di antara 30 sampai 70. Jadi untuk mencarinya, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat variabel lagi. Kita akan membuat variabel bug HP karena akan mencari bug HP. Lalu di sini kita akan membuat df, kita kurung, kita df lagi, kita akan nulis df. Lalu di sini kita kurung lagi, menulis type satunya, type 1. Lalu kita ini dengan bug. Jadi fungsinya di sini dia akan mencari di tabel type 1 dengan fokusnya kepada bug. Jadi dia akan munculinnya bug. Lalu di sini kita akan tulis lagi dan kurung lagi df HP. Jadi kita akan mencari bug di HP-nya. Jadi kita akan nulis ini, lalu kita lanjut dengan
set, HP-nya lebih dari 30 dan kurang dari 70, maka kita akan tulis seperti ini, 30 dan DF sama seperti tadi, HP kurang dari 70, kurang dari atau sama dengan 70 teman-teman. Kalau sudah, kita akan membuat nama lagi di sini, nama tabelnya, yaitu PKP lagi, lalu kita akan menuliskan namanya, yaitu bebas teman-teman. Di sini saya akan nama, lalu di sini ada type satunya, lalu ada HP-nya. Kalau sudah, kita bakalan kepencet teman-teman. Ini ternyata kurang ini teman-teman, saya lupa. Lalu kalau sudah seperti ini, kita bakalan saja, sorry, oh ya teman-teman, di sini ada sedikit kesalahan, yaitu ini kita langsung saja membuat tabelnya. Jadi kita langsung saja seperti ini dan kita run. Oke, di sini ada kesalahan teknis ya teman-teman. Jadi di sini kalau sudah tabel ini, kita akan munculkan tabelnya. Nah, tabelnya kita akan memunculkan namanya doang, type dan HP doang. Lalu kita akan munculkan di sini, sorry, di sini box semua yang sudah sesuai ini. Lanjut, yang terakhir di sini ada munculkan data query pada kolom type 2 dengan urutan total dari yang kecil ke besar. Jadi data query type 2 kita cari totalnya dari yang kecil sampai yang ke besar. Seperti biasa, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat variabel. Di variabel di sini bebas lagi, saya akan menggunakan variabel query. Lalu kita akan tulis df lagi seperti tadi teman-teman, type to, lalu kita akan tulis lagi, sorry, kurangnya salah teman-teman. Nah, lalu kita lanjut lagi seperti tadi, dengan sama dengan, lalu ada query. Lanjut, kita akan sort values, by total ascendingnya true.
Kenapa kita pakai sort values? Jadi berfungsinya yaitu menggunakan untuk ngurutin data frame. Jadi kita ngurutin berdasarkan total yang sudah ditulis di sini, dan kita akan parameter ini kita tunjukin buat datanya. Maka ini dari data yang ke kecil ke gede pakai ascending true. Kalau mau dari yang ke gede ke kecil, kita tulisnya ini false gitu. Tapi kita dari data kecil ke gede kita jadiin terus saja teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut lagi sini. Kita akan tulis lagi variabelnya vary seperti biasa, kurung-kurung, lalu namanya name. Kita akan tulis name type 2, lalu ada total. Kita akan munculin ini, lalu kita akan jadi yang lucu adalah vary dan paling kecil 190 ternyata teman-teman. Jadi seperti teman-teman, dilanjut oleh teman saya Mas Rafiq. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Rafiq Kumarawananto, absen 10 dari kelas 11 PPLG 5. Di sini saya akan menyelesaikan nomor 6, yaitu menampilkan data vary pada kolom tab 2 dengan urutan HP dari kecil ke besar. Nah, di codingan yang ini kita memfilter data frame untuk hanya menampilkan baris di mana tab 2 bernilai vary. Setelah itu kita menggunakan sort value untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom HP dalam urutan dari kecil ke besar. Terakhir, kita memilih kolom name, tab 1, tab 2, dan HP untuk ditampilkan dalam tabel. Nah, jadi setelah di run, hanya akan muncul 4 kolom, yaitu name, tab 1, tab 2, dan HP. Nah, di dalam tab 2 ini akan muncul vary, dan HP-nya diurutkan dari nilai terkecil yaitu 20 hingga terbesar yaitu 140. Nah, lanjut ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita mencari semua nama yang mengandung teks ing menggunakan fungsi str.contains. Nah, case sama dengan false itu untuk memastikan pencarian tidak peka huruf besar atau kecil, dan na sama dengan false untuk mengabaikan nilai none. Setelah itu kita hanya menampilkan kolom name dari hasil yang telah difilter. Nah, jadi hanya akan muncul satu kolom yaitu name, dan di dalam kolom itu hanya terdapat ing. Lanjut ke nomor yang ke-8. Nah, di nomor 8 ini menggunakan fungsi replace. Kita mengganti semua nilai true di dalam kolom legendary menjadi T dan false menjadi F. Ini berguna untuk menampilkan, merapikan atau membuat data lebih ringkas. Kemudian kita menampilkan kolom name dan legendary untuk memverifikasi perubahan. Nah, di tabel ini hanya muncul 2 kolom yaitu name dan legendary. Nah, di legendary ini akan terdapat false dan true. Nah, setelah kita ubah menambahkan codingan seperti ini, maka true dan false jadi F dan T. Lanjut ke nomor yang ke-9.
Nah, di sini di nomor 9 ini kita membuat kolom baru yang dinamakan last 2 digits. Kolom ini berisi 2 angka terakhir dari kolom total. Kita mengubah nilai total menjadi string dengan astype tanda kurung str dan mengambil 2 karakter terakhir dengan str min2. Lalu kita menampilkan kolom name, total, dan last 2 digits. Nah, jadi last 2 digits hanya akan muncul 2 kata terakhir dari kata total, yaitu misal yang pertama itu Bulbasaur, totalnya 318 dan angka terakhirnya itu 18, maka last 2 digitsnya akan muncul 18 di sini. Nah, yang ke-10 yang terakhir, pada langkah ini kita mengubah semua nama kolom menjadi huruf besar menggunakan str upper. Nah, setelah di run ini semua nama kolom yang di atas ini berubah semuanya menjadi caps lock atau huruf besar. Itulah beberapa manipulasi data dasar yang dapat kita lakukan menggunakan Pandas di Python. Dengan menggunakan fungsi-fungsi ini, kita bisa mengelola data dengan lebih mudah dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.